Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan tazkir subuh kali ini, insyaallah kita akan membahas satu topik pembahasan kita, yaitu hubungan antara rezeki orang tua dan rezekinya anak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kita lihat ke beberapa ayat di dalam Al-Quran, kita khususkan kepada dua firman Allah, khususnya di dalam surah Al-An'am ayat 151 dan surat Al-A'raf ayat 30. Di dalam firman Allah tersebut kita akan mendapatkan beberapa firman-firman Allah yang begitu berdekatan maknanya. Di dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami telah memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Firman Allah surah Al-An'am ayat 151. Sedangkan di dalam surah Al-Isra ayat 31 Allah juga memberikan penekanan yang hampir mirip dengan surah Al-An'am 151 ini. Hanya saja perbedaannya sedikit. Kalau di surah Al-An'am tadi nahnu narzuqukum wa iyyahum, tapi dalam surah Al-Isra nahnu narzuquhum wa iyyakum. Maka inilah yang akan kita lihat, karena Allah memberikan aba-aba kepada kita adanya hubungan erat antara rezeki orang tua dan rezeki seorang anak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu kalau kita lihat ketika Allah telah menitipkan anak, cucu, keturunan kepada kita, merupakan anugerah luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang Allah uji terlebih dahulu, sudah begitu tahun, begitu lama berumah tangga, tapi belum Allah berikan keturunan. Maka ketika Allah telah berikan kita keturunan, berarti Allah telah titipkan amanah tersebut kepada kita, karena Allah yakin kita bisa untuk membimbing amanah yang telah Allah berikan tersebut kepada kita. Maka disinilah akan kita lihat adanya kaitan erat antara rezeki yang Allah titipkan kepada orang tua, yang otomatis anak pun mendapatkan, dan sebaliknya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau di antara kita sudah Allah berikan kebaikan-kebaikan, apalagi kebaikan itu adalah kebaikan di keluarga kita, terutama Allah telah jadikan kita sebagai seorang ayah, jadi kita ayah yang baik, maka otomatis anak pun juga mendapat bagiannya. Karena kalau kita lihat, sebagian besar dari ayah yang baik, anaknya pun menjadi baik. Dan begitu pula sebaliknya, ketika Allah jadikan satu keluarga itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah anak keturunannya pun juga mencontoh dari orang tuanya, mereka pun jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita tegaskan, apabila ayah sudah mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, maka anak pun juga dapat bagian dari rezeki yang baik tersebut. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lihat di antara beberapa ayah dengan berbagai macam aktivitasnya, berbagai macam kegiatannya, berbagai macam pekerjaannya, selagi pekerjaan itu baik,
maka akan memberikan efek yang baik pula kepada anak-anaknya. Tapi tatkala seorang ayah mencarikan rezeki, tapi rezeki yang dicarinya itu banyak rezeki yang tidak halal, maka otomatis darah anaknya tersebut dia tak akan menerima untuk melakukan hal-hal yang baik pula. Maka banyak kita lihat hari ini, kenapa anak-anak itu susah untuk diarahkan, mengapa anak-anak itu banyak tak menerima kebenaran. Maka silahkan dicek dulu bagaimana kondisi orang tuanya. Karena kalau orang tuanya sudah baik dalam mencarikan rezeki, maka otomatis anak tadi dia akan mendapatkan rezeki yang baik, dan rezeki yang baik itu akan membawa ketenangan bagi sang anak. Tetapi apabila rezeki yang diberikan kepada anak itu rezeki yang tak baik, maka lihatlah banyak anak-anak itu sekarang gelisah, banyak yang tak tenang. Maka disinilah kita lihat bagaimana posisi rezeki yang Allah titipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, lalu disalurkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka benar kalau kita lihat ketika seorang ayah mencarikan rezeki untuk anak-anaknya dari jalan-jalan yang baik, maka tampak bahwasanya anak-anak tersebut mudah pula untuk menerima hal-hal yang baik. Bagaimana tidak ketika kita lihat orang tua yang mencarikan rezeki yang baik, anak-anaknya dengan mudah menghafal Al-Quran, dengan mudah membahas kalam-kalam Allah, dengan mudah dia menghafal hadis, dengan mudah dia membahas agama-agama Allah ini. Tapi tatkala rezeki yang diberikan kepada anaknya tadi terdapat rezeki yang tidak baik, maka tampak akan ada kesulitan yang didapatkan oleh anak tersebut dalam melakukan hal-hal yang baik. Maka hari ini kalau kita lihat, kalau kita survei di Kota Padang, mungkin kita akan mendapati anak-anak yang telah tamat SD itu biasanya rata-rata mereka kesulitan untuk membaca Al-Quran. Di antara salah satu penyebabnya mungkin saat SD dulu dia ikut TPQ, dia ikut didikan subuh, tapi selesai SD selesai semuanya. Jangankan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran saja mungkin tak pernah lagi mereka. Maka banyak anak-anak sekarang itu yang begitu jauh dengan Al-Quran, sehingga memang butuh kita kembali kegiatan-kegiatan yang mendekatkan remaja-remaja kita dengan masjid. Alhamdulillah kalau ada kembali wacana wirid remaja di Kota Padang, karena kita gelisah melihat kondisi remaja kita di Kota Padang hari ini. Apalagi beberapa bulan terakhir, setiap hari, setiap minggu selalu berita-berita kita diwarnai dengan berita tawuran. Pelakunya bukan orang-orang dewasa, bukanlah orang-orang yang sudah bekerja dan lain sebagainya, tapi pelakunya adalah anak-anak sekolah. Ada anak SMP, ada anak SMK, ada anak SMA, berbagai macam. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Maka tugas kita adalah kembali dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran agar memberikan contoh terbaik kepada generasi-generasi penerus kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi ke firman Allah surah Al-An'am ayat 151 tadi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami telah memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian, kata Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat ada rezeki itu yang dititipkan pada orang tua, lalu rezeki yang dititipkan kepada orang tua tadi menyambung kepada anaknya.
Ayah mencari rezeki yang baik, menular kepada anak, bahkan sampai ke cucu, ke cicitnya. Kita ambilkan contoh, kita kenal dengan seorang imam mazhab, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kita tengok kepada nama beliau, nama asli beliau tak biasa dipakai. Muhammad bin Idris jarang dipakai. Tapi yang biasa dipakai adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sedangkan Syafi'i itu nama beliau Muhammad, nama bapaknya Idris, nama kakeknya Asy-Syafi'i. Yang dipakai hari ini, yang dikenal sampai zaman kita sekarang, yang beliau saat di masanya menjadi imam fuqaha yang begitu terkenal, yang begitu populer, yang begitu dipakai ilmunya sampai hari ini. Kalau kita lihat, nama beliau tak begitu dipakai, nama bapaknya pun jarang terkenal. Tapi yang senantiasa disebutkan adalah nama kakeknya, Asy-Syafi'i. Sehingga pengikut-pengikut beliau yang memakai mazhab beliau disebut mazhab Syafi'i. Maka kalau kita lihat kebaikan yang kita hadirkan, yang kita lahirkan hari ini, belum tentu kita yang mendapatkan, belum tentu pula anak kita. Bisa jadi anak cucu kita nanti yang akan memperolehnya. Maka dihadirkan Imam Syafi'i yang hari ini menjadi imam mazhab di mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan dari keturunan-keturunan yang baik-baik pula, sehingga beliau dikenal sebagai orang yang terkenal dengan fikihnya, yang dikenal dari nama kakeknya sendiri. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita lihat Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal dan muridnya dari Imam Malik. Beliau ini begitu luar biasa. Maka rezeki yang Allah berikan kepada Muhammad bin Idris itu didapatkan dari rezeki seorang ayah, dari rezeki seorang kakek yang mengalir kepada keturunannya, yang hari ini beliau dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita telah tanamkan tadi firman Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, ini menjadi tameng bagi kita kepada orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang banyak takut dengan rezeki yang akan diberikan kepada anaknya nanti. Kalau kita lihat, banyak orang yang khawatir dengan kondisi rezeki anaknya, sampai-sampai banyak di antara orang tua yang rela untuk membunuh anaknya secara terang-terangan. Sekarang zaman ini sudah mulai banyak kita lihat, karena susahnya ekonomi, terhimpit hutang, berbagai macam lainnya, akhirnya anak yang dikorbankan. Anak yang sudah begitu lama dinanti-nantikan, diidam-idamkan, dikandung 9 bulan lamanya, lalu dilahirkan. Tapi ketika sudah beranjak dia besar, merasa anak ini menjadi beban, setelah itu anak itu dibunuh. Maka Allah sangat mengecam sekali perbuatan ini, sehingga di dalam surah Al-An'am tadi Allah tekankan, wala taqtulu auladakum, ya, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak kalian. Bahkan di dalam surah Al-Isra yang kita tuliskan juga ayat 31, itu ayat tersebut juga dibuka dengan kalimat tersebut, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut nanti mereka itu tidak makan, takut mereka miskin, takut tidak bisa kita memberikan rezeki anak tersebut. Maka ini memang benar-benar kita
mesti menjadi prihatin dengan kondisi saat ini. Karena banyak di antara orang tua yang berpikir singkat, setelah anak itu dibunuh, anak itu selesai dia di dunia ini, selesai masalah. Padahal Allah begitu mengecam di akhir ayat surah Al-Isra ayat 31 ini. Allah tutup, inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu termasuk sungguh menjadi dosa yang sangat besar. Ini yang Allah tegaskan kepada kita di dalam surah Al-Isra ayat 31. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jalannya adalah bagi kita selaku orang tua, kita Allah minta berikhtiar dalam mencari rezeki kita. Kadang banyak kita yang berpikir rezeki itu mesti dicari dalam kondisi nominal yang banyak, sehingga banyak orang hari ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki itu. Sampai-sampai ada orang tua yang korupsi. Ketika orang tua korupsi, yang menjadi imbasnya siapa? Anaknya. Cobalah kita lihat orang tua yang korupsi, anaknya yang di sekolah dikucilkan oleh kawan-kawannya. Tidak usah berkawan cuy nyolai, apanya koruptor. Tiba di sekolah dikucilkan. Maka ini permasalahannya, yang bakar rajo apanya nambah bue apanya, tapi nan kana imbasnya anaknya tadi. Maka setiap apa yang akan kita lakukan selaku kita orang tua, fikir-fikirkanlah dulu. Karena banyak orang tua hari ini tidak memikirkan bagaimana kondisi anaknya, hanya memikirkan dirinya seorang saja. Padahal ketika kita selaku orang tua melakukan hal-hal yang menyebabkan perbuatan itu salah, maka nanti akan berimbas kepada anak, bahkan cucu dan keturunan kita. Contoh yang berbuat kakek moyangnya dulu, sianya tuh cucu si anu, cucu si fulan nanapu tuh iyo gitu orang. Maka nanti buruh tetap cucunya. Padahal yang berbuat dulu kakek moyangnya, cucunya ini tidak pernah lagi melakukan. Bahkan jauh cucunya dari perbuatan itu, tapi tetap terkena imbasnya. Nama cucunya tadi tetap tidak baik. Maka benar kita katakan, rezeki antara orang tua dan anak itu saling berkaitan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surah Al-Isra ayat 31 ini redaksinya agak berbeda dengan redaksi dalam surah Al-An'am ayat 151. Kalau di surah Al-An'am Allah mulai dulu, nahnu narzuqukum, kami berikan rezeki kepada kalian dulu, kepada orang tua, wa iyyahum, baru kepada anak. Tapi dalam surah Al-Isra Allah balikan redaksinya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami memberikan rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak, wa iyyakum, dan kalian pun juga dapat rezekinya. Maka ini kita ambil maknanya, rezeki yang kita dapatkan hari ini, mungkin Allah amanahkan kita pekerjaan, Allah amanahkan kita jabatan, Allah amanahkan kita gaji sekian. Sebenarnya itu ada bagian rezeki anak kita yang melekat pada kita. Bagaimana mungkin rezeki anak itu melekat kepada kita ketika anak yang dihadirkan kepada kita itu diciptakan menjadi anak yang baik dan saleh? Maka yakinlah rezeki dari anak itu akan menular kepada kita. Itu yang kita sebutkan tadi. Ketika rezeki seorang ayah rezeki yang baik, maka menular kepada anaknya, dapat pula anak yang baik. Dan ketika seorang anak juga dihadirkan, diciptakan menjadi anak yang baik dan saleh,
maka Allah juga akan hadirkan rezeki yang baik untuk kedua orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di sini begitu luar biasa Allah menegaskan dari surah Al-An'am. Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam surah Al-Isra ditegaskan lagi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Maka tatkala kita mendapatkan rezeki, yakinlah rezeki yang kita dapatkan tersebut juga merupakan dari bagian anak yang kita hadirkan menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 82, Allah pun juga memberikan sinyal kepada kita, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman yang imannya itu tidak dicampur baurkan dengan zulm. Di dalam pembahasan tafsir ini dijelaskan az-zulmu maksudnya adalah asyirik, syirik. Jadi ketika orang-orang yang beriman tak mencampur adukkan imannya dengan perkara-perkara yang syirik, maka Allah tegaskan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang Allah berikan al-amnu, keamanan, ketenangan. Maka tatkala kita telah mencari rezeki yang baik tadi, telah kita gunakan tenaga kita, waktu kita untuk mencari rezeki yang baik tadi, dan tak kita campuri iman kita dengan syirik satu pun, Allah berikan yang pertama lahumul amnu. Allah beri jaminan keamanan. Kalau kita mungkin tinggal di komplek diberi jaminan keamanan, dihadirkan seorang satpam kepada kita, tenang kita. Tatkala kita di rumah dihadirkan keamanan untuk kita, mungkin ada yang pasang CCTV, rasanya tenang kalau ada apa-apa tinggal lihat CCTV. Tapi ini orang yang beriman, ketika imannya tak dicampur baurkan dengan syirik, Allah beri dia keamanan. Keamanan dalam segi apa? Ketika dia bertindak, ketika dia melakukan kegiatan, Allah berikan kesejukan di setiap kegiatannya. Maka kita lihat orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya itu tenang. Jiwanya tenang. Karena banyak kita lihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala begitu gelisah dirinya. Begitu gelisah ketika dihadirkan di satu tempat, di satu majelis, tak pernah tenang jiwanya, selalu gundah, selalu gelisah, karena ada masalah terkait dengan iman dan rezeki mungkin yang dilakukannya. Lalu Allah tegaskan lagi, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk di sini muhtadun berasal dari kata huda. Huda petunjuk, orang yang mendapatkan petunjuk, terkadang kita sebut orang yang mendapatkan hidayah. Bisa kita katakan hidayah merupakan perkara yang begitu mahal. Karena alhamdulillah mungkin di antara kita yang hadir subuh ini ada kita melalui masa-masa saat kita masa kelam dahulu. Tapi setelah itu mungkin Allah hadirkan, Allah datangkan seseorang yang memberikan wasilah jembatan agar kita mendapatkan hidayah. Maka alhamdulillah hari ini kita begitu tenang di dalam masjid ini untuk mendengarkan tausiah dalam majelis ini, maka ini menjadi hidayah yang Allah berikan kepada kita. Makanya setiap kita salat, di setiap rakaat kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdina. Mengapa saat kita masih dalam kondisi yang baik,
dalam kondisi yang sudah stabil, yang sudah dalam kondisi bersama orang-orang yang soleh, masih senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Karena kita katakan setan itu tidak akan berhenti untuk membisiki kita sampai kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Sampai manusia berakhir, dia belum berakhir. Maka ketika kita hidup di dunia ini, besar kemungkinan kita akan digoda terus sama setan. Maka minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berikanlah kami keistiqamahan ya Allah. Kita sebutkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, mustaqim, jalan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Maka benar, istiqamah merupakan perkara yang menjadi perkara penting dalam setiap amalan-amalan kita. Karena terkadang ada saat iman kita sedang naik, kita rajin beribadah, tapi saat iman kita sedang melemah, inilah fungsi kita istiqamah tadi. Istiqamah kita dengan senantiasa mencari majelis-majelis kita, bertemu dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan yang mengajak kita untuk kepada kebaikan, maka ini merupakan salah satu sarana untuk menjaga keistiqamahan kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, lalu kita lihat beberapa hadis lain yang berkaitan dengan rezeki orang tua berhubungan erat dengan rezeki seorang anak. Maka kalau kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ini kita dapati banyak Allah memerintahkan kita agar menghadirkan generasi-generasi keturunan-keturunan yang baik. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud ini ditegaskan, tazawwajul waduda al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam. Nikahilah oleh kalian wanita yang pencinta dan subur. Ini kita dianjurkan untuk menikahi wanita yang subur, karena akan berbangga dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain, kata Rasulullah SAW. Maka tatkala kita hadirkan anak-anak, dengan anak yang dihadirkan untuk kita bukan hanya sekedar banyak, tapi juga anak-anak yang berkualitas. Banyak hari ini kita melihat ketika sudah dihadirkan anak, tapi anak yang diamanahkan untuk kita tersebut tidak dimanfaatkan untuk menjadi modal terbaik kita. Padahal dengan anak itu menjadi sarana untuk kita mudah menjalani hidup kita ke depannya. Karena kita hafal dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila telah meninggal manusia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Illa sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmin yutafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga langsung Rasulullah sebutkan, waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan, yang senantiasa menolong kedua orang tuanya. Maka ini menjadi aset terbaik kita. Maka beruntunglah kita yang sudah Allah berikan modal, Allah berikan aset yang menjadi sarana kita memudahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu berhati-hati kita, anak ini juga bisa menjadi aset yang akan menggiring kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bagaimana mungkin anak menjadi penggiring kita masuk ke neraka? Tatkala anak tersebut tak pernah kita bimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia protes nanti. Ya, ayah dulu tak pernah majak solat doyah. Ayah dulu tak pernah jagoan untuk solat doyah. Maka dia protes, yang menjadi penghalang kita masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai perkara ini terjadi pada kita, karena hubungan antara orang tua dan anak
menjadi hubungan yang begitu erat, yang begitu dekat, bahkan sampai rezeki pun telah Allah tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka jadikanlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, agar senantiasa menjadi aset bagi kita, aset untuk memudahkan jalan-jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir pesan kita di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah memberikan solusi bagi kita yang terkadang kita merasa rezeki itu begitu sulit kita dapatkan. Rezeki itu terkadang susah kita terima. Bahkan mungkin sudah pergi ke sana ke sini, sudah mendaftar ke sini ke sana, tidak juga mendapatkan pekerjaan. Maka Allah tegaskan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hadirkan dia solusi, Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah tak segan-segan memberikan rezeki di pintu yang tak disangka-sangka. Mungkin bekerjanya sebagai orang-orang biasa, tapi Allah hadirkan anak-anak yang saleh dan salehah, maka Allah berikan ibaratnya dunia dan seisinya, karena kebahagiaan yang luar biasa adalah kebahagiaan mendapatkan anak yang saleh dan anak yang salehah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, inilah tazkir subuh kita yang hari ini berkaitan tentang kaitan antara rezeki orang tua dan rezeki seorang anak. Adakah